Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita berjumpa kembali di channel Anjang Sony. Channel yang disiapkan dan diperuntukkan buat panjenengan yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang jelas apapun situasi yang tengah terjadi pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, percayalah bahwa kalau Allah ada di pihak kita, sekali lagi, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Ya, nah, tapi pernyataan ini jangan dikategorikan sebagai pernyataan yang sombong, artinya bahwa kekuatan kita, saya, panjenengan semuanya, itu hanya karena Allah, Bapak, Ibu. Saudara-saudariku, anak-anak muda kekasih Tuhan, hanya karena Allah. Ya, kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita itu kan seringkali kalah, toh. Kita seringkali tak berdaya. Nah, kalau kita terus hanya menghayati hidup dengan ketidakberdayaan itu kan hidup jadi rasanya kayak tidak ada rasa syukurnya gitu ya, karena kita selalu meratapi keadaan, meratapi situasi yang tengah terjadi. Ya sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi gitu. Yang ada saat inilah tanggung jawab kita untuk melihat ke depan dan terus memandang ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab pada kenyataannya di tengah-tengah kehidupan ini, Ibu dan Bapak akan selalu muncul, akan selalu ada orang-orang yang yang berpikiran jahat guna untuk merugikan dan menghancurkan orang lain. Ada, dan memang kenyataannya itu ada. Sehingga kalau kita tahu bahwa memang kenyataannya ada orang yang berpikiran kayak begitu, sementara kita ini ada di tengah-tengah miliaran orang di seluruh dunia, maka kalaupun toh sedang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ya, apakah kita ini sedang dizolimi, atau kita ini sedang dibully oleh orang lain, atau kita ini sedang ditipu oleh orang lain, maka sadarilah bahwa selalu akan ada dari zaman ke zaman orang yang sukanya itu, pekerjaannya itu tipu-tipu, menipu orang lain demi untuk menghancurkan orang lain, walaupun dia sendiri menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tetapi dia nggak akan mikir sampai sejauh bahwa perkara itu adalah sesuatu yang salah, karena bagi dia itu sudah menjadi passionnya dia. Bujui orang, merugikan orang, nipu orang, itu udah menjadi passionnya dia. Nah, kita akan berjumpa dengan situasi itu. Saya yakin di antara panjenengan, saudara-saudariku, pasti ada lah yang pernah mengalami saat-saat di mana kita ditipu oleh orang lain yang sementara kita tidak akan pernah berpikir bahwa loh, itu saudaraku kok bisa menipu ya? Oh, itu suamiku, itu istriku, itu anakku, itu orang tuaku kok bisa menipu ya? Loh, itu orang yang terhormat, itu orang yang sangat saya hormati, saya hargai, kok bisa menipu ya? Saya mau katakan bisa. Apa sih di dunia ini yang tidak bisa terjadi? Nah, oleh karena itu mari kita sadari betul akan hal itu, supaya kita menjadi orang-orang yang bila berhadapan dengan situasi itu kita tidak berada pada titik penyesalan, titik kekecewaan, lalu kita tidak bisa bangun dari situasi itu. Kita terjerembab lalu kita tidak bisa bangkit lagi. Sayang dong, wong hidup itu singkat kok. Hidup itu singkat kok. Kalau hidup itu singkat, kenapa mesti kita harus terjebak pada atau terjerembab pada rasa kecewa, rasa marah, rasa jengkel dengan orang-orang yang sudah melakukan tindakan yang buruk pada kita? Ya memang tidak mudah, yang lalu biarlah berlalu. Tidak mudah memang, betul. Bahkan ada salah satu firman, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul, itu betul. Ya, tetapi tidak mudah. Namun mari di dalam mencoba untuk merefleksi diri ketika kita berada pada titik atau pada situasi sebagai orang yang dirugikan, sebagai orang yang ditipu oleh pihak lain. Saya mau katakan bahwa realita itu ada. Jangan Anda berpikir, oh aku orang beriman, aku orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka aku akan terhindar dari masalah-masalah itu. Siapa bilang?
Ya, siapa bilang? Saya sebagai pelayan Tuhan yang sudah berpuluh tahun melayani Tuhan, enggak sekali dua kali ditipu sama orang, dirugikan sama orang. Tetapi saya berpikirnya, ya sudahlah, wong memang hal itu pasti harus terjadi. Bab sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana atas diri kita. Itu saya yakini betul tuh. Tuhan punya rencana atas diri kita, sehingga ya setelah itu terjadi ya saya pasti akan bergumul, ya akan bergumul berapa hari, ya tergantung bagaimana kita selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Bab curhat kita kan tidak kepada manusia, kalau udah kayak gitu itu curhat kita kepada Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan dan hati kita dipulihkan. Sekali lagi, selama bumi ini ada, selama ada manusia, maka orang yang punya pekerjaan, punya hobi, punya kesenangan menipu orang lain akan terus ada, Bapak Ibu. Akan terus ada. Sekali lagi, mereka tidak pernah merasa bersalah. Ada sih orang yang sudah melakukan kesalahan lalu merasa bersalah dan bertobat, ada sih. Tapi ya kalau itu udah pekerjaannya, itu udah kebiasaannya, itu udah passionnya ya. Jangan kecewa kalau mereka tidak pernah merasa bersalah. Ya sudah, mereka dapat sesuatu dari kita, selesai. Bagi kita, mikir sampai habis pikiran kita. Sampai lelah, letih pikiran kita, perasaan kita. Ya rugi sendiri kita. Ya, Amsal pada pasal 24 dikatakan demikian. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ini firman Tuhan loh ya. Ini dalam kitab Amsal 24 ayat 1 dan kedua. Ya. Ayat 22. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Yo. Ya. Kitab Hikmat yang saya kutip dari Amsal 24 ayat 1, 2 dan 22. Mengajari kita apa? Mengajari kita tentang mari. Ada kok orang-orang yang berlaku begitu, ada kok, ada. Ya, tapi tidak usah iri dengan kejahatan mereka. Ya, tidak usah iri. Bahwa mereka menginginkan orang lain hancur, ya memang itu sudah pikiran mereka selalu kayak begitu. Itulah pikiran yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, itu pikiran yang selalu dikuasai oleh roh kegelapan, roh iblis. Sehingga yang ada adalah dia hanya mikir untuk kepentingan sendiri, orang lain hancur peduli amat. Ya, yang penting saya untung, yang penting saya dapat duit. Ayo. Kekuatan kita sekarang adalah kembalilah dan percayakan dengan segala keadaan pikiran dan hatimu, rasa kecewamu, rasa marahmu, rasa jengkelmu, rasa tidak terimamu. Jangan dibiarkan dia tertinggal di pikiranmu, di perasaanmu. Itu akan berpengaruh pada fisikmu. Secara fisik kita akan lelah kok. Sementara mereka yang sudah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya merasa fine-fine aja, sehat-sehat saja, bahwa perkara mereka yang berbuat seperti itu kalau pada masalah hukum, sampai pada kasus hukum, urusannya dengan pihak yang berwajib itu urusan mereka. Ya. Tetapi bagi saya dan saudara, mari bahwa ketika kita berjumpa dengan situasi itu sadarilah orang yang suka tipu-tipu dari perkara kecil sampai perkara yang gede gitu. Pada level lokal sampai level nasional maupun internasional. Sekali lagi ada. Ya, dan itu harus kita sadari. Yang penting sekarang satu hal yang perlu saya tekankan. Saya sih lebih baik saya tertipu daripada saya jadi penipu. Ya kalau bisa ya janganlah, jangan tertipulah gitu. Jangan tertipulah. Ya. Tetapi pada kenyataannya dalam hidup kan nggak bisa kita menghadiri dari situasi itu. Wong realitanya memang ada kok. Kita pasti bisa berjumpa dengan orang-orang dengan macam-macam karakter, dengan macam-macam pikiran, dengan macam-macam perilaku yang ditimbulkan. Ya. Dan orang yang selalu menimbulkan perilaku jahat ada sekitar kita.
Maka saya mau katakan, kita harus tetap waspada. Tetapi bila Anda sedang atau pernah menghadapi situasi yang sulit karena panjenengan diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ya kasarane panjenengan sedang ditipu oleh orang lain. Dari skala kecil sampai skala besar. Satu hal yang pertama, ampunilah. Ampunilah. Itu obat yang pertama. Ya. Yang kedua, berdamailah dengan rasa kecewamu, dengan rasa marahmu, dengan rasa jengkelmu. Yang ketiga, serahkan kepadanya. Kita belajar kepada Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, 3 hal itu semoga jadi berkat buat kita semuanya. Selamat berdamai dengan diri sendiri, selamat memaafkan, mengampuni orang lain yang melakukan kejahatan pada kita, dan tetaplah tenang, jalankan apa yang Tuhan mau. Maka pastilah panjenengan akan dipulihkan. Terima kasih.